Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita sudah memasuki bulan Rabiul Awal, yaitu adalah bulan kelahiran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Hari ini kita akan membahas sebuah tema, yaitu adalah bukti cinta kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa kita hari ini membahas tentang cinta? Ya, karena ini berkaitan sangat penting tentang keimanan kita kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebenarnya sebelum kita masuk ke dalam pembahasan apa itu cinta, kenapa kita harus membuktikan cinta kita kepada Rasulullah dan bagaimana cara untuk membuktikan kecintaan kita kepada Rasulullah. Nah, hari ini kita akan bahas. Teman-teman harus mengikuti video ini dari awal hingga akhir dan jangan lupa ya dukung channel kita dengan like, share dan juga komen gitu ya jika video ini bermanfaat untuk teman-teman. Ya. Nah, apa itu cinta? Makna cinta itu sendiri seperti apa, gitu kan? Cinta ya, kadang-kadang kan ya kita sering mengatakan, aku mencintaimu, wahai suamiku, aku mencintaimu, wahai istriku, aku mencintaimu, wahai anakku, gitu kan? Lalu makna cinta itu seperti apa? Nah, di dalam Ibnu Hizam, ya, Ibnu Hazm itu berkata bahwa cinta itu tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata, ya, dan cinta juga hanya bisa dipraktekkan agar bisa diketahui dan dirasakan. Jadi menurut Ibnu Hazm, ya, cinta itu tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Bisa sih ya, apakah seseorang itu akan mencintai kita atau tidak? Nah, itu tidak bisa diungkapkan hanya dengan kata-kata gitu kan. Tapi cinta itu hanya bisa dipraktekkan agar bisa diketahui dan dirasakan. Jadi dipraktekkan. Ya, bagaimana seseorang itu mengetahui dia mencintai kita atau tidak, atau saat kamu mencintai saya atau tidak, atau kita ingin melihat bahwa atau menunjukkan bahwa kita mencintai suami kita atau tidak, itu tidak lain caranya adalah dengan mempraktekkan atau menunjukkan ya, sehingga cinta itu dirasakan dan diketahui. Nah, kemudian Ibnu Katsir rahimahullah juga menyampaikan ya makna cinta gitu kan. Orang-orang yang beriman itu adalah orang-orang yang sangat mencintai Allah dan karena kecintaannya itu pula maka seseorang atau orang-orang yang beriman ini akan berusaha untuk menyempurnakan pengetahuannya tentang Islam dan senantiasa mematuhi dan menjauhkan larangan Allah serta senantiasa bertawakal dan menyerahkan segala sesuatunya kepada Allah. Ya, Masya Allah ya. Ternyata makna cinta itu sangat dalam gitu kan. Jadi orang-orang yang telah mencintai Allah dan Rasul-Nya ya karena kecintaannya itu, maka seseorang itu atau orang-orang yang beriman ini dia akan berusaha untuk menyempurnakan pengetahuannya tentang Islam. Ya, karena memang tadi ya kita mencintai Allah, kita mencintai Rasul-Nya, maka tidak lain untuk cinta tadi, untuk menunjukkan kecintaan kita kepada Allah dan Rasul-Nya, maka seorang mukmin menyempurnakan. Nah, menyempurnakan pengetahuannya itu tadi tentang Islam. Nah, senantiasa juga mematuhi dan menjauhi larangannya. Jadi tidak cukup ya perayaan Maulid Nabi atau hari kelahiran Nabi ini kita tunjukkan hanya dengan sukacita saja gitu kan, tapi betul-betul kita tunjukkan kecintaan kita kepada Allah dan Rasul-Nya ini adalah dengan mematuhi segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya gitu kan. Nah, untuk mengetahui apa saja yang diperintahkan oleh Allah dan Rasul-Nya, maka tidak lain, yaitu adalah dengan mendalami Islam itu sendiri, mendalami pengetahuan-pengetahuan Islam untuk apa? Mengetahui apa saja yang diperintahkan oleh Allah dan apa saja yang dilarang oleh Allah. Ya, itu adalah dari riwayat Ibnu Hisam dan Ibnu Katsir ya tentang makna cinta. Ya, dalam hadis pun Rasulullah menjelaskan tentang makna cinta ini. Rasulullah bersabda dari Anas radhiyallahu an bahwa 3 perkara yang membuat seseorang akan mendapatkan manisnya iman.
Manisnya iman ini akan dirasakan oleh seseorang, kata Rasulullah, dalam 3 perkara. Apa saja itu? Yang pertama adalah Allah dan Rasul-Nya itu lebih dia cintai daripada selain dari keduanya. Jadi kecintaan terhadap Allah dan Rasul-Nya itu menghantarkan pada manisnya iman. Masya Allah ya. Kemudian yang kedua adalah bahwa mencintai seorang mukmin, seorang yang beriman, mencintai saudaranya hanya karena Allah. Dan yang ketiga adalah benci, ya, benci kembali pada kekufuran, sebagaimana benci dilemparkan ke dalam api. Ya, jadi ini adalah 3 perkara. Yang pertama, cinta kepada Allah dan Rasul-Nya melebihi dari cinta pada selainnya. Jadi tidak ada kecintaan terhadap harta yang utama gitu kan, atau kecintaan terhadap pasangan yang utama gitu kan, atau terhadap anak-anak gitu ya, atau usaha perniagaan gitu kan. Namun cinta yang utama dikatakan oleh Rasulullah adalah cinta kepada Allah dan Rasul-Nya. Itu bagian yang pertama. Sehingga inilah yang akan menghantarkan seorang mukmin mendapatkan manisnya iman, Masya Allah. Kemudian yang kedua tadi adalah mencintai saudaranya karena Allah gitu ya. Jadi mencintai saudara karena Allah, bukan karena kepentingan, bukan karena manfaat, bukan karena nanti dia akan ditolong ketika susah gitu kan. Tidak mengharapkan apapun kecuali mencintai seorang mukmin betul-betul kecintaan hanya kepada Allah. Kemudian yang ketiga itu adalah benci kembali pada kekufuran. Jadi tidak suka gitu kan kembali kepada kekufuran. Nah, jadi itu makna cinta menurut dalam hadis ya, hadis Rasulullah dari Anas radhiyallahu an. Kemudian di dalam Al-Qur'an sendiri juga Allah menjelaskan tentang cinta ini gitu ya. Dalam Al-Qur'an surat Al-Imran ayat 31 Allah mengatakan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Nah, katakanlah jika kamu benar-benar mencintai Allah, maka ikutilah aku. Niscaya Allah mencintai kamu dan mengampuni dosa-dosamu ya. Dan Allah wallahu ghafurur rahim, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Masya Allah. Jadi jika kita mencintai Allah dan Rasul-Nya, maka ikutilah aku, kata Rasulullah. Jadi ikutlah apa yang diperintahkan oleh Allah dan Rasul-Nya gitu kan. Kemudian maka Allah akan mencintaimu dan mengampuni dosa-dosamu ya. Waghfir lakum dzunubakum ya, mengampuni dosa-dosamu, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Masyaallah, sahabat solihah ya, betapa makna cinta ini sangat dalam gitu kan. Bahkan kedamaian, ketentraman ini akan terwujud jika ada cinta di dalamnya. Dan cinta yang paling hakiki itu adalah cinta karena Allah. Rumah tangga akan bahagia ketika dibangun atas cinta pada Allah dan Rasul-Nya. Anak-anak akan terurus dengan hadanah ya, orang tua gitu kan. Karena apa? Cinta terhadap Allah dan Rasul-Nya menuntut ya orang tua untuk juga menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah kepada mereka gitu kan, menunaikan setiap hak-hak dari anak-anak tadi gitu ya. Dia mendapatkan kasih sayang, dia mendapatkan pendidikan ya, dibangun atas dasar keimanan orang tuanya terhadap Allah dan Rasul-Nya. Jadi semua aktivitas amal perbuatan dilakukan atas dasar keimanannya, keimanan kepada Allah dan Rasul-Nya. Nah, makanya memang ketika kita mengatakan bahwa kita wujud cinta kepada Allah dan Rasul-Nya, apalagi di momen Maulid hari ini gitu kan, kita mengatakan bahwa kita cinta terhadap Rasul-Nya, sebenarnya tidak cukup hanya dengan
memuji atau bersolawat atau membaca kisah-kisah Nabi saja gitu kan, bagaimana perjuangan Rasulullah gitu ya. Tetapi juga kita wujudkan, kita buktikan bagaimana kecintaan kita kepada Allah dan Rasulnya melalui mentaati segala apa yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya. Apalagi hari ini ya, di hari kelahiran Nabi ya, yang kita cintai, yang kita agungkan, yang kita tidak bertemu pun kita sangat merindukannya gitu kan. Tiba-tiba muncul dari Prancis ya, dari Prancis penghinaan terhadap Rasulullah. Seorang guru memerintahkan pada muridnya untuk menggambar karikatur Rasul ya, karikatur Rasul, bahkan sampai presidennya sendiri mengumumkan ya untuk menayangkan itu sendiri. Nah, dari sisi ini saja menggambar, kita memang tidak pernah bertemu dengan Rasulullah, makanya memang tidak ada yang berani untuk menggambarkan bagaimana bentuk wajah Rasul, bagaimana fisiknya Rasul gitu kan, apalagi ketika di dalamnya itu penuh dengan kebencian terhadap Rasulullah gitu kan. Nah, apa sikap kita? Apa sikap kita sebagai seorang Muslim yang beriman, yang mencintai Allah dan Rasulnya? Tentu kita sangat marah ya. Kita sangat marah ketika Rasulullah kita dihina. Maka di sini sikap kita sebagai seorang Muslim itu adalah ketika kita mencintai Allah dan Rasulnya, setidaknya ada sedikit ya rasa bencinya kita, marahnya kita di sini karena Allah dan Rasulnya. Jadi di sini kebencian dan kecintaan itu berdasarkan keimanan, ya, keimanan di mana boleh benci, di mana tidak. Kalau kita di sini ya benci terhadap orang yang menghina Rasulullah, makanya adalah kebencian atas iman gitu ya, atas iman kepada Rasul gitu ya. Siapa yang di sini rela gitu kan? Ya misalnya saja ya, orang yang kita sayangi kemudian dihina, dicaci, ya pasti kita akan marah gitu kan. Ya orang tua kita dihina, ya kita rasa jengkel dalam hati, iya gitu ya. Nah ini adalah sosok mulia, seorang nabi, utusan Allah itu kemudian dihina, lalu sikap kita apa? Kita hanya diam? Ya, ketika kita diam, kita akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah apa sikap kita ketika Rasulullah dihina. Nah, di sini ada pelajaran yang sangat berharga juga dari sahabat ya. Ketika dulu ya Rasulullah suka dihina oleh orang Yahudi, orang-orang Quraisy ya. Rasulullah memang tidak menanggapi, bahkan Rasulullah mendoakan gitu kan, semoga dia beriman dan dia menemukan hidayah Islam. Nah, tetapi sikap sahabat beda ya. Sahabat itu sangat marah ya ketika Rasulullah dihina, mereka tidak diam gitu kan. Nah, sekarang orang mukmin yang dia katakan dirinya telah beriman ya, kemudian muncul penghinaan terhadap Rasulullah, lalu dikatakan ya itu adalah kebebasan mereka, tidak di dalam Islam, karena itu adalah berkaitan pada keimanan ya. Semoga sahabat muslimah dengan momen Maulid Nabi ya tahun ini menjadikan kita sebagai sosok mukmin yang betul-betul mencintai Allah dan Rasul-Nya serta mengikuti apa yang diperintahkan oleh Allah dan Rasul-Nya. Khususnya di sini adalah syariatnya Allah yang hari ini belum diterapkan di tengah-tengah kita. Maka dengan demikian mari kita ngaji bareng lagi, mendalami Islam untuk mengetahui apa saja perintah Allah dan Rasul-Nya terhadap kita sebagai seorang mukmin yang telah beriman dan mencintai Allah dan Rasul-Nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.